إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai pada ayat wala tattabi'us subul. Jangan kalian mengikuti subul. Apa subul? Jamak dari sabil. Sabilun, jalan satu. Subul, jalan-jalan yang banyak. Ikuti jalan yang satu, sabil. Jangan mengikuti subul. Apa maksudnya? Kebenaran hanya satu. Yang sesat tidak terhingga. Mungkin ratusan, mungkin ribuan. Bukankah Nabi membatasi 72? Tidak. Nabi membatasi 72 itu yang masih ada harapan masuk surga. Kan 72 ini masuk neraka, tapi tidak kekal. Berarti mereka pada akhirnya akan masuk surga. Bagaimana yang tidak akan masuk surga selama-lamanya? Bisa 75, 80, 100, 1000, tidak terhingga. Nah, kita lihat agama-agama batil di muka bumi ini dengan berbagai macam sekte. Kristen dengan berbagai macam sekte, Yahudi dengan berbagai macam sekte, Buddha, Hindu, Konghucu, aliran kebatinan dan seterusnya. Mungkin bisa mencapai ribuan. Semuanya adalah sesat. Semuanya menuju neraka. Adapun yang menuju surga satu. Apa dia? Islam. Islam pun yang dicontohkan oleh Nabi SAW bukan asal Islam, bukan asal nama. Agama kita kan satu, Islam. Tuhan kita kan satu, Allah. Nabi kita kan satu, Muhammad SAW. Kenapa kita mesti berdebat? Kenapa kita masih berselisih? Ini ucapan orang yang tidak faham. Bukankah Abu Jahal, Abu Lahab Tuhannya juga Allah? Bukankah orang-orang Rafidah nabinya juga Nabi Muhammad SAW? Bahkan orang-orang Ahmadiyah tidak mengingkari bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi, tapi bukan Nabi terakhir. Apa mau kita bersatu dengan orang-orang Rafidah, orang-orang Ahmadiyah? Maka ucapan tadi jangan dimasyhurkan. Tuhan kita satu Allah, agama kita satu Islam, Nabi kita satu Nabi Muhammad. Tidak. Praktek harus dibahas. Tuhan kita satu Allah. Allah yang mana? Allah yang sifatnya seperti apa? Allah yang ada di mana-mana apa Allah yang bersemayam di arsy? Kan gitu. Allah yang tidak punya tangan apa Allah yang punya tangan? Dua yang dipakai oleh Allah untuk menciptakan Adam. Berbeda nanti di situ. Maka akidah harus rinci. Tuhanku Allah titik, tidak. Sifatnya, sifat-sifat Allah. Allah yang mana? Allah yang sifatnya cuma 20. Tentu kita tidak mau. Punya Allah, punya Tuhan, Allah yang sifatnya cuma 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi dan seterusnya. Kita tidak menyembah Allah yang sifatnya cuma 20. Allah yang sifatnya ratusan.
Allah yang mempunyai sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam dan seterusnya tidak ditolak. Mereka menolak Ar-Rahman, Ar-Rahim. Cuma 20. Dikemanakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus kalau sifat Allah itu cuma 20? Ya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Tanyakan para orang-orang jin, tanyakan para orang-orang jin, liberal, Nusantara dan seterusnya, Nabi Anda siapa? Insya Allah akan menjawab Nabi Muhammad SAW. Sama dengan kita. Akan beda kalau dirinci. Nabi Muhammad yang bagaimana? Yang ucapannya tidak boleh dikritik, yang ucapan beliau kita harus sami'na wa ta'na. Kita ucapan kita seperti itu. Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW yang ucapan beliau tidak boleh kita kritik, tidak boleh kita tolak, harus sami'na wa ta'na. Mereka tidak. Bagi orang liberal, ucapan Nabi Muhammad bisa dikritik, tidak harus ditaati. Rasul menyuruh kita memanjangkan jenggot, kita tidak harus memanjangkan jenggot. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi waris anak laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan. Mereka tidak. Ucapan Nabi tidak harus ditelan mentah-mentah. Ucapan Nabi boleh ditafsirkan, ditakwilkan semau mereka. Beda kan? Maka harus rinci. Yang membedakan salaf dengan non-salaf adalah setelah dirinci. Kalau belum dirinci secara mujmal, garis besar sama. Secara mujmal kita dengan Rafidhah sama. Siapa Tuhannya orang Rafidhah? Allah. Siapa nabinya orang-orang Rafidhah? Nabi Muhammad SAW. Ya. Apa Al-Quran, kitab mereka Al-Quran? Itu kalau tidak dirinci. Ketika dirinci, baru kelihatan bedanya. Maka salah satu ciri khas ta'lim sunnah adalah tafsir, taksil, rinci dan berdasarkan dalil. Adapun rinci tidak berdasarkan dalil, siapa? Rinci tapi tidak berdasarkan dalil, siapa? Yahudi. Yahudi rinci tapi tidak berdasarkan dalil, tafsil tapi tidak taksil. Yahudi maunya rinci. Ketika Nabi Musa menyuruh mereka idbahu baqaratan, sembelihlah sapi atau sapi betina, mereka minta rinciannya, padahal dalil tidak merinci. Dalil datang lewat lisan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang penting sapi betina, titik. Warnanya apa, umurnya berapa, sifatnya bagaimana, tidak dirinci secara dalil. Mereka merinci sendiri, nanya sendiri. Yang warnanya apa, yang umurnya bagaimana, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu Yahudi. Tafsil tapi tidak berdasarkan dalil. Adapun ahlu sunnah, tafsil, taksil, taksil, tafsil, rinci dan berdasarkan dalil. Apakah Allah mempunyai tangan? Ya. Tangannya berapa? Ada. Dipakai apa tangan Allah? Terjawab. Semuanya dalil. 2. Ya. Dan pendapat yang rajih, dua-duanya kanan, tidak ada tangan kiri Allah. Tidak ada dalil yang sahih, sarih yang menyebutkan adanya tangan kiri Allah. Adapun tangan kanan banyak. Dipakai apa kedua tangan Allah? Menciptakan Adam. Ma mana'aka antas sudah lima khalaqtu biyadayya. Kemudian khusus tangan kanan Allah yang satu, kanan saja, dipakai untuk apa? Untuk menggulung langit. Ini semuanya taksir. Ini semua berdasarkan dalil. Enggak ada karangan Abu Bakar, karangan Umar,
karangan Syekhul Islam, karangan Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Albani, tidak. Semuanya keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah akidah salaf. Tafsil, taksil. Kita teruskan. Fatafarraqa bikum an sabili. Jika kalian mengikuti subul, jalan-jalan yang banyak itu, maka kalian akan tafarruq. Apa tafarruq? Bercerai-berai. Bercerai-berai. Tidak bersatu. Maka buruk sekali orang yang mengatakan semenjak dia datang ke kampung kita ini, kaum muslimin pecah. Ada yang kunut subuh, ada yang tidak, ada yang mau tahlilan, ada yang nggak mau tahlilan. Gara-gara dia datang ke kampung kita, dia pemecah belah Islam. Dia bikin kaum muslimin di kampung kita bercerai-berai, berselisih. Sebelum ada dia, semua kunut semua. Sebelum ada dia, semua zikir rame-rame setelah salam. Sebelum dia masuk dakwah di kampung kita, semuanya tahlilan semua. Setelah dia masuk, bercerai-berai. Ada yang tahlilan, ada yang tidak. Ada yang zikir keras-keras, ada yang tidak. Ikutin dia. Betul ucapan ini? Betul ucapan ini? Salah total. Ucapan batil. Justru anak muda ini datang ke kampung itu mengajak kepada persatuan. Ketika mereka semua kunut, semua tahlilan, semua melakukan bid'ah semua serempak, mereka sedang bercerai-berai. Lihat, fatafarraqa bikum an sabili, bercerai-berai dari jalan Nabi, dari jalan Allah, bercerai-berai dari kebenaran, walaupun mereka serempak. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, al-jamaah man wafaqal haq walau kunta wahda. Disebut jamaah, bersatu dalam jamaah, itu ketika engkau berada dalam kebenaran, walaupun engkau seorang diri, sendirian di kampung. Semuanya tahlilan semua, antum doang yang tidak. Semua muludan semua, antum doang yang tidak. Semua zikir rame-rame, antum doang yang tidak. Antum yang jamaah, mereka yang firqah, mereka yang bercerai-berai, antum yang berada dalam persatuan. Taulah kita dari sini bahwa persatuan yang hakiki adalah berada dalam kebenaran. Itu namanya persatuan. Ketika tidak berada dalam kebenaran, maka dia bercerai-berai. Walaupun sama semua, seragam semua. Lihat tarekat-tarekat sufi ya. Zikirnya, subhanallah, gerakannya bisa bersatu padu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Serempak semua itu, ribuan orang berkeliling. Pakaiannya putih semua, surbannya hijau semua misalnya. Apakah mereka bersatu padu? Tidak. Mereka sedang berselisih karena berada di dalam kebatilan. Belum terlihat di dunia, nanti akan terlihat. Apakah nanti mereka firqah-firqah dolal, agama-agama batil, mereka akan masuk neraka, kemudian mereka berangkulan di neraka, bersalaman di neraka? Nggak apa-apa disiksa, yang penting bareng-bareng ya. Kayak dulu kita melakukan bid'ah bareng-bareng, sekarang kita disiksa bareng-bareng, berangkulan ya. Kamu sakit mana? Dilus-lus ya. Nggak ada, saling caci, saling maki, saling tunjuk, saling menyalahkan. Itulah ahlul bidah. Yang diajak akan menyalahkan yang ngajak, yang ngajak nggak mau disalahkan. Kenapa aku ajak engkau mau, dan seterusnya. Saling caci, saling maki, saling tunjuk, saling menyalahkan. Itulah ahlul bidah, itulah orang-orang batil di dalam neraka. Bandingkan dengan surga. Yang dulu barangkali berdebat karena untuk mencari kebenaran, berdiskusi dengan agak melotot, gebrak meja misalnya. Tapi setelah bertemu di surga, yang ada adalah salam. Salam, salamun qaulan mir rabbir rahim. Tidak ada cacian, tidak ada makian, tidak ada saling tunjuk, saling debat, tidak.
yang ada saling mencintai, saling menyayangi, walaupun waktu di dunia bersaing. Ya, kan kita melihat para ulama pun bersaing, bahkan para sahabat berlomba. Kemudian beliau membawakan hadis, sataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqatan, bahwa umat ini kelak akan pecah menjadi 73 golongan, kulluha finnar illa wahidatan, semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Berarti ada berapa yang terancam masuk neraka? Ada 72. Tapi sekali lagi, yang 72 ini akan masuk neraka tapi tidak kekal, karena mereka masih masuk dalam umatku. Sataftariqu ummati, umatku akan pecah, umatku. Berarti yang 72 ini tetap umat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan di hadis lain dikatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku pasti akan masuk surga, tapi di neraka dulu. Dan mereka masuk neraka bukan karena berzina, bukan karena minum khamar, bukan karena berjudi, bukan karena merampok, bukan karena korupsi, bukan karena membunuh, bukan karena dosa-dosa maksiat itu. Tapi mereka masuk neraka karena sholat, karena puasa, karena beragama, karena ngaji. Tapi sholatnya penuh dengan bid'ah, puasanya penuh dengan bid'ah, ngajinya ngaji bid'ah, dan seterusnya, syubhat. Tetapi belum keluar dari Islam, belum seperti Rafidah, Nusairiyah, Bahaiyah, Kharamito, atau Jahmiyah, ya, atau Ahmadiyah. Ini sudah keluar. Mereka baru sebatas Asy'ariyah misalnya, Maturidiyah, Mu'tazilah, Khawarij. Mereka masih masuk kelompok 72. Akan masuk neraka, tetapi pada akhirnya akan masuk surga. Seperti Khawarij. Apa dinukil kisah bahwa Khawarij itu berzina, minum khamr, ninggalin sholat? Tidak. Bahkan Nabi mengatakan, jika kalian bandingkan sholat kalian dengan sholat mereka, kalian merasa kecil. Jika kalian bandingkan puasa kalian dengan puasa mereka, kalian merasa kecil. Kalian ini siapa? Kalian di sini sahabat, bukan kita. Sahabat, bayangkan. Sahabat saja merasa kecil membandingkan sholat mereka dengan sholat Khawarij, puasa mereka dengan puasa Khawarij. Dan itu disaksikan oleh Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas berhadapan dengan mereka, utusan resmi dari penguasa Ali bin Abi Thalib, maka Ibnu Abbas mengatakan, aku betul-betul melihat mereka persis seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW. Luar biasa sholatnya, puasanya, ibadahnya, ya. Tetapi mereka adalah anjing-anjing penghuni neraka, dan membunuh mereka adalah pahala besar. Kita lanjutkan. Beliau membawakan ucapan Ibnu Mas'ud, man arada an yandura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah paham, bukan berarti bahwa Nabi Muhammad SAW meninggalkan wasiat khusus. Tidak. Nabi tidak meninggalkan wasiat khusus. Sebelum Nabi wafat, beliau tinggalkan wasiat untuk Ali misalnya, atau untuk Fatimah misalnya, atau untuk Hasan Husain misalnya. Tidak ada. Tidak ada. Nanti akan dibawakan oleh beliau pertanyaan Abu Juhaifah. Abu Juhaifah bertanya langsung pada Ali bin Abi Thalib setelah terjadi syubhat fitnah Rafidah.
Kan Rafidah meyakini bahwa sebetulnya Nabi Muhammad SAW telah memberikan wasiat khusus pada Ali bin Abi Thalib agar Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah pertama kali pengganti Nabi SAW. Anggapan ini adalah anggapan yang sangat buruk dan sekaligus menuduh Nabi, merendahkan Nabi. Kenapa? Kenapa dikatakan merendahkan Nabi? Karena berarti Nabi omong kosong. Karena berarti Nabi ucapannya tidak terbukti. Kalau Nabi Muhammad SAW berwasiat bahwa yang akan menggantikan aku sebagai khalifah pertama adalah Ali bin Abi Thalib, tentu pasti terjadi, tidak mungkin batal, tidak mungkin gagal. Ternyata gagal. Berarti Nabi Muhammad SAW bukan seorang utusan Allah, bukan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Masa wahyu salah? Ya. Nah, pada hakikatnya orang-orang Syiah Rafidah menuduh Nabi SAW ucapannya tidak terbukti, omong kosong. Nah, ketika Ali masih hidup, Rafidah sudah muncul belum? Syiah Rafidah sudah muncul belum? Sudah. Maka dibakar oleh Ali, ya kan? Dibakar, walaupun Ibnu Abbas menasihati Ali bin Abi Thalib, mengingatkan sabda Nabi bahwa Nabi melarang membunuh manusia dengan cara dibakar. Kata Ali bin Abi Thalib, untuk orang-orang seperti ini boleh, sebagai pelajaran. Nah, muncul subhat, itulah subhat. Sifat subhat itu kalau sudah keluar nggak akan hilang lagi. Lihat, mestinya ketika mereka dibakar oleh Ali bin Abi Thalib hilang subhat itu, ya kan? Yang mereka tuhankan kan Ali bin Abi Thalib. Dibakar oleh Ali bin Abi Thalib, mestinya subhat itu hilang, tapi tidak. Masih terus, bahkan sampai hari ini. Bahkan punya negara, punya kekuatan, ya kan? Inilah subhat. Di sini Abu Juhaifah bertanya kepada Ali, hal ahida ilaikumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syai'? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan sesuatu kepada engkau? Memberikan wasiat khusus kepada engkau? Dijawab oleh Ali, la, tidak. Ali sendiri yang mengatakan tidak. Bagaimana Syiah Rafidah masih bersikukuh mengatakan iya? Makanya Rafidah nggak mau baca Sahih Bukhari. Ini kan ada di Sahih Bukhari. Ini ada di Sahih Bukhari. Sahih Bukhari kata Rafidah pembohong. Bukhari, Muslim, Abu Daud pembohong. Jangankan Bukhari, Muslim, Abu Hurairah pembohong. Mau ngambil agama dari mana? Mau ngambil agama dari siapa? Kalau Abu Hurairah saja dibilang pendusta, pembohong. Ya. Walladzi falaqal habbah wa bari'an nasamah illa fahman yu'tihi Allah Ta'ala rajulan fil Quran. Rasul tidak memberikan wasiat khusus kepadaku kecuali sebuah pemahaman yang ada dalam Al-Quran. Beda-beda kan? Apakah pemahaman Ali bin Abi Thalib sama persis dengan pemahaman Utsman? Tentu beda, bertingkat. Ilmu Ali bin Abi Thalib sama persis dengan ilmu Abu Bakar? Tentu beda, bertingkat. Walaupun sama-sama berilmu, walaupun sama-sama ulama, walaupun sama-sama qadhi, tapi tidak sama persis. Wa ma fi hadhihi sahifah, dan apa yang ada di lembaran-lembaran ini. Berarti Ali punya lembaran-lembaran yang dipakai oleh beliau untuk mencatat beberapa sabda Nabi. Taulah kita dari sini bahwa hadis Nabi ditulis semenjak kapan? Hadis-hadis Nabi mulai ditulis oleh orang semenjak kapan? Semenjak Nabi masih hidup. Ini salah satu dalil. Ali bin Abi Thalib mencatat beberapa sabda Nabi masih hidup. Abdullah bin Amr bin As, kan ucapan Abu Hurairah luar biasa. Abu Hurairah mengatakan tidak ada yang menghafal hadis lebih banyak dariku kecuali Abdullah bin Amr bin As. Kenapa? Karena Abdullah bin Amr bin As bisa menulis, aku nggak bisa menulis. Berarti Abu Hurairah mengakui
ada hadis-hadis Nabi yang ditulis oleh Abdullah bin Amr bin As. Pernah juga Nabi berkhutbah. Selesai khutbah ada yang mengatakan, "Ya Rasul, tolong tuliskan khutbahmu tadi, akan aku bawa ke kampungku, ke daerah, ke kaumku, agar mereka bisa baca khutbahmu tadi." Kata Nabi kepada beberapa sahabat yang bisa nulis, "Tulis, berikan kepada dia." Berarti sudah ditulis. Maka salah orang yang mengatakan bahwa hadis-hadis Nabi ditulis 1 abad setelah Nabi wafat, maka terjadi banyak kekeliruan. Maka jangan terlalu percaya dengan hadis, jangan berpedoman kepada hadis, bentar-bentar hadis, bentar-bentar hadis, bentar-bentar hadis. Al-Quran sudah cukup. Mereka lupa bahwa Al-Quran tidak bisa diamalkan tanpa hadis. Al-Quran sangat butuh dengan hadis, tidak seperti hadis, ya, tidak butuh Al-Quran untuk memahaminya. Adapun Al-Quran untuk memahaminya butuh hadis. Aqimus shalah, aqimus shalah, aqimus shalah. Dirikanlah salat, dirikanlah salat. Wa atuz zakat, bayarkan zakat. Bisa kita salat, bisa kita bayar zakat tanpa hadis. Yang dizakati apa saja, berapa persen, berapa bulan sekali keluarkan zakat, enggak ada di Al-Quran. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Salatnya apa saja? Subuh berapa rakaat, maghrib berapa rakaat, tidak ada di Al-Quran, adanya di hadis. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Wa ma fi hadhihi sahifah, apa yang ada di lembaran-lembaran itu wahai Ali? Dijawab oleh Ali, al-aqlu wa fikakul asir wa alla yuqtala muslimun bikafirin. Hal-hal tentang tawanan, hukum-hukum tawanan begini. Kemudian hal tentang akal, ada hadis-hadis tentang akal. Kemudian ada hadis bahwa seorang muslim tidak boleh dibunuh gara-gara dia membunuh orang kafir. Saya membunuh orang kafir misalnya, tentu saya dosa besar, tapi saya tidak boleh dikisos. La yuqtalu muslimun bikafirin. Seorang muslim tidak boleh dikisos gara-gara dia membunuh orang kafir. Itu tercatat dalam lembaran-lembaran yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Hanya itu. Enggak ada wasiat khusus bahwa khalifah pertama harus Ali bin Abi Thalib, tidak ada. Ya. Lalu apa maksud Ibnu Mas'ud, man arada an yandura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang ingin melihat wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud di sini adalah ajaran-ajaran pentingnya, ajaran-ajaran terbesarnya. Ajaran Nabi Muhammad kan ribuan item, ya kan? Tentang wudu, tentang tayamum, tentang bersin, baca alhamdulillah, yang mendengar yarhamukallah, dan seterusnya dan seterusnya. Maka yang terbesar wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati 'alaiha khatimahu, yang merupakan akhir penghujung dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bacalah Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Nanti akan dibahas satu persatu oleh beliau. Ya. Wasiat Nabi, ajaran Nabi terbesar. Maka tidak benar apa yang sering sampai ke telinga kita, bahwa wasiat Nabi yang terakhir, ucapan Nabi yang terakhir adalah An-nisa, 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 ummati, ummati, ummati. Ini tidak sahih. Dan di situ ada siapa? Ada siapa ketika Nabi menjelang wafat? Ada Fatimah, ada Ali. Ini jelas bikinan orang-orang Syiah Rafidhah hadis ini. Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada Aisyah. Ini mustahil sekali. Mustahil sekali. Karena beliau wafat di rumah siapa? Di hujrahnya, di rumahnya Aisyah. Aisyah kemana? Kan beliau sakit bukan sejam 2 jam. Kalau sejam 2 jam mungkin,
Aisyah sedang ke rumah Abu Bakar misalnya, beliau sakit kan 14 hari. Selama 14 hari itu beliau tidak digilirkan, tidak berpindah ke rumahnya Saudah binti Zam'ah, ke rumahnya Zainab binti Jahsy, ke rumahnya Maria Al-Qibti, tidak, selalu di rumah Aisyah. Dan mereka semua sepakat, seluruh istri-istri Nabi merelakan Nabi berada di rumah Aisyah. Dan Nabi tidak pernah bertanya lagi, besok aku giliran ke siapa, besok aku giliran siapa, tidak bertanya ketika sudah sampai ke giliran Aisyah. Adapun ketika masih digilir, ketika beliau sakit itu, beliau selalu bertanya, besok aku giliran siapa, besok aku giliran siapa. Ini salah satu dalil di antara sekian dalil bahwa istri yang paling beliau cintai adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan disitulah, di rumah Aisyah itulah beliau wafat. Ini nggak ada Aisyah sama sekali. Yang ada Fatimah, ya, ada yang ngetok pintu, wahai Fatimah, siapa yang datang? Ya, Fatimah membuka pintu, melihat orang begini, kayak sinetron. Ya, bikin awan sore itu gelap, seolah-olah tahu dari mana awan segala. Emang para sahabat cerita awannya begini, mendung segala macam, ya, kelihatan dibikin-bikin. Ya, padahal yang hak yang ada di Bukhari, Muslim, Abu Daud dan lain-lain, Rasul wafat, beliau berada di antara leher dan dadaku. Ya, kepala Nabi berada di wajah Nabi, ada di leher dan dada Aisyah, di pelukan Aisyah. Tentu Rafidhah ini marah bukan main dengan hadis ini. Orang yang sangat mereka cintai, Nabi Muhammad SAW, mereka kan cinta kan, sama dengan kita. Wafat dalam keadaan berada di pelukan wanita yang sangat mereka benci, Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Bagaimana isi wasiat itu? Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Kemarilah akan aku bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan kepada kalian. Apa yang paling Allah haramkan, yang paling Allah benci, alla tusyriku bihi syai'a. Kalian menyekutukan Allah, ini yang paling Allah benci. Allah membenci zina, membenci judi, membenci khamar, membenci kedustaan, kebohongan, penipuan. Tapi Allah lebih benci syirik. Oleh karena itu dosa-dosa yang tadi masih ada harapan ampun, adapun syirik tidak ada. Orang yang mati dalam keadaan syirik tidak ada harapan ampun, Allah tidak akan mengampuninya. Ya. Fala yudhannu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam awsa bihadhihi al-ayat wasiyatan khasatan maktubatan. Jangan pernah menyangka bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki wasiat khusus. Tidak ada. Kenapa Ibnu Mas'ud menyebut sebagai wasiat? Ini kaidah bahasa. Sama dengan Umar ketika pertama kali melihat salat berjamaah tarawih setiap malam di bulan Ramadan, di mana di zaman Rasulullah belum pernah ada, di zaman Abu Bakar belum pernah ada. Setiap malam belum pernah ada, hanya 2 malam, 3 malam. Pertama kali Umar melihat kaum muslimin berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan, dan itu atas perintah Umar. Umar mengatakan, ni'matu bid'ah hadihi, sebaik-baik bid'ah ini dia. Inilah sebaik-baik bid'ah. Bid'ah dalam arti bahasa. Sama dengan ini, wasiat dalam arti bahasa, bukan wasiat khusus
apalagi wasiat dalam arti harta. Ini jauh sekali, karena Nabi tidak mewasiatkan harta. Para nabi, para rasul, hartanya milik kaum muslimin kalau meninggal. Oleh karena itu ketika Fatimah datang kepada Abu Bakar, mungkin kira-kira sebulan 2 bulan Nabi wafat, Fatimah datang ke Abu Bakar meminta bagian tanah Nabi yang ada di Fadak, di Khaybar. Fatimah belum tahu kalau Rasulullah SAW dan nabi-nabi yang lain hartanya tidak boleh diwarisi oleh anaknya, istrinya, ahli warisnya. Tidak ada. Seluruh harta para nabi, para rasul adalah milik kaum muslimin. Maka Abu Bakar tidak memberinya. Sebagai ganti Abu Bakar memberikan dari harta lain, harta milik kaum muslimin. Bukan Abu Bakar tidak memberi. Ini Rafidah teriak kemana-mana bahwa Abu Bakar tega-teganya Fatimah putri Nabi minta bagian tanah Fadak tidak dikasih, dan merangsang kebencian kaum muslimin agar membenci Abu Bakar, dan mereka berhasil. Ya, berapa juta kaum muslimin hari ini terutama di Iran yang benci kepada Abu Bakar, benci kepada Umar, benci kepada Abu Hurairah. Itu karena fitnah mereka. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum. Tadi dijelaskan Ustaz bahwa Al-Quran dijelaskan dengan hadis. Ya. Nah, apakah berarti bahwa seseorang yang mengatakan bahwa seorang yang bisa sholat hanya melalui Al-Quran tanpa berpegang pada hadis potong leher saya, apakah itu sudah tepat? Orang yang sholat tanpa membaca atau mempelajari hadis itu sudah bisa melakukan sholat, maka potonglah. Kalau terjadi itu bisa, potonglah leher saya. Sekarang begini, kebalikan dibalik ya. Kalau bukan dari hadis, dari mana? Dia ngomong begitu tentu sudah punya jawaban. Lalu ngambil dari mana? Kalau tidak ngambil dari hadis, ngambil dari mana? Tentu dia akan menjawab dari ulama, ya begitu ya. Ambil contoh Allahu Akbar, ya. Dari ulama siapa? Seluruh ulama ketika menjelaskan tentang takbir, hadwal mangkibain, sejajar dengan bahu atau ujung telinga bawah, siapa yang mengatakannya? Yang mengatakan para sahabat melihat cara Nabi sholat. Yang mengatakan adalah Aisyah melihat cara Nabi sholat. Apa kalau bukan hadis? Hadis kan ucapan Nabi, perbuatan Nabi. Adakah ijtihad di dalam sholat, ijtihad para ulama? Tidak ada. Mana? Ya. Kalau pemahaman mungkin. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Ada ulama yang seperti itu. Pemahaman, bukan ijtihad. Memahami ucapan Wa'il bin Hujr yang mengatakan bahwa Rasulullah ketika bangkit dari ruku maka beliau berdiri seperti semula, sami Allahu liman hamidah, seperti semula ya begitu, atau sami Allahu liman hamidah, tidak sedekah. Artinya tidak mungkin ada gerakan solat yang di luar hadis Nabi. Mana? Ya. Ijtihad para ulama ada sesuatu yang di luar ibadah maqdah. Bagaimana hukum bunga bank, bagaimana hukum asuransi, bagaimana hukum bayi tabung, bisnis secara MLM misalnya. Itu bisa ada ijtihad di situ. Tentu tidak boleh dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun sholat semua sudah diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba mereka kasih satu hadis yang akan membungkam ucapan itu. Apa kira-kira hadis?
sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis sebagaimana kalian lihat aku salat. Apa? Salatnya Nabi berarti dilihat oleh kalian, oleh para sahabat, persis seperti aku. Ya, apa kalau bukan hadis? Berarti para sahabat itu salat mencontek, mengikuti persis cara Nabi. Lalu para sahabat kasih tahu ke murid-muridnya, Nabi kalau rukuk begini, Nabi kalau sujud begini, Nabi kalau i'tidal begini. Ya, sampai gerakan 53 jari ini kan gerakan yang harus diperhatikan betul. Para sahabat tahu. Orang Arab kalau bilang 53 itu begini. Nabi ketika tasyahud menggenggam 53. Ya, sampai serinci itu. Bahkan Nabi menggerak-gerakkan jarinya, dan menggerakkannya kan sedikit, tidak begini. Kalau begini wajarlah pada tahu, ini sedikit. Para sahabat tahu. Bahkan Nabi membaca ketika sholat duhur dan sholat asar, ngimamin sholat duhur dan sholat asar. Para sahabat yakin bahwa Nabi itu membaca karena jenggot Nabi bergerak-gerak. Segitu rincinya. Semuanya dari mana? Dari Nabi SAW. Apa kalau bukan hadis? Ya. Maka kita katakan tanpa hadis nggak bisa sholat. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku pernah dengar di satu kajian bahwa pendapat mengatakan bahwa masjid yang belum diwakafkan itu kita tidak sah melakukan sholat berjamaah di atas. Itu pertama. Kemudian yang kedua mengenai sholat di masjid yang ada kuburannya. Apakah kita ketika sadar kita telah sholat, kita harus kodok lagi, Pak? Yang pertama, jika antum sholat berjamaah di aula kelurahan, kantor RW misalnya, sah apa tidak? Sah. Berjamaah di rumah, sah apa tidak? Sah. Cuman dia berdosa kalau dengar azan dari masjid. Dia sengaja berjamaah di rumah, tapi sah. Berjamaah dengan azan sah. Apalagi di masjid yang belum tanah wakaf, sah. Sah, nggak ada masalah. Gitu. Nah, cuman syarat masjid itu dan keamanan masjid tentu tanah wakaf. Ya. Karena masjid itu tidak boleh dimiliki oleh seseorang. Ini masjid milik saya, ini masjid milik si A, ini masjid milik si B. Tidak boleh. Masjid adalah milik kaum muslimin. Kalau milik saya, berarti sewaktu-waktu saya butuh uang bisa saya jual. Sertifikat atas nama saya, tentu secara hukum saya boleh menjualnya. Ini tidak boleh. Maka harus tanah wakaf. Ya. Adapun sah dan tidaknya tidak ada hubungannya, nggak masalah. Dan bukan urusan kita para jamaah. Ya. Ketika ada masjid, ada karpet digelar, apalagi di negeri kita kan masjid ada kaligrafi, ada kubah, walaupun itu bid'ah, tapi jelas ini masjid. Ya sudah sholat. Gak perlu antum nanya-nanya ini ngomong-ngomong udah diwakafin belum nih? Kalau udah saya mau sholat di sini, nggak perlu seperti itu. Sholat saja. Ya. Yang kedua, hukum sholat di masjid yang ada kuburannya dibagi tiga. Ada tiga macam. Yang pertama, sah. Sah, nggak ada masalah. Yaitu ketika kita sholat, sedang sholat atau habis sholat, baru tahu ada kuburannya. Maka sah sholat kita, nggak perlu diulang. Yang kedua, berdosa. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak sah. Bagaimana? Sudah tahu di situ ada kuburannya, tapi dia nekat sholat di situ. Ini jelas berdosa. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak sah. Yang terakhir, kufur, syirik. Apa? Nyari-nyari masjid yang ada kuburannya. Itu kufur sengaja. Masjid yang ada kuburannya yang mana ya? Dia beranggap ada keutamaan sholat di situ. Ini kufur.
Ini menantang Allah dan Rasulnya, yang dimana Allah mengutuk dan melaknat Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kubur-kubur para nabi sebagai masjid. Untuk kuburan tadi perlu dicek dulu kan kalau tidak lagi. Tidak perlu, tidak perlu. Hukum asal masjid itu ada kuburannya apa tidak? Hukum asal masjid ada kuburannya apa tidak? Tentu tidak ada. Maka kita kembali kepada hukum asal. Oleh karena itu, ketika kita mendapati masjid di perjalanan, kita mau sholat, maka sholat saja. Nggak usah ngelilingin masjid dulu, ada kuburannya apa tidak, nanya-nanya ada kuburan, nggak perlu. Ini takalluf, membebani. Kalau perlu nunduk, ya, biar kita nggak lihat. Habis sholat baru lihat, nggak masalah. Daripada nyari-nyari masjid lain, belum tentu ketemu, udah telat jamaahnya. Tidak perlu nyari-nyari masjid. Bahkan kita tidak percaya, nggak masalah. Banyak orang bilang masjid itu ada kuburannya. Saya lewat situ, sholat saja, saya nggak lihat. Apakah saya wajib percaya dengan orang-orang yang bilang di situ ada kuburan? Saya nggak wajib percaya, karena hukum asal masjid tidak ada kuburannya. Kalau saya percaya dan saya nggak mau ke situ, repot bagi saya. Itu masjid enak, ber-AC misalnya, adem, ya. Kecuali saya lihat langsung. Kalau saya lihat langsung, saya tidak boleh sholat di situ. Wallahu a'lam. Silakan. Yang tadi masuk ke tiga hukum tadi mengenai kubur. Pada saat masjid kan didirikan sebelum ada kuburannya. Masjid didirikan sebelum ada kuburannya. Bisa saja. Ya. Bisa saja kuburan sudah ada, bangun masjid di situ, bisa aja kan? Ya, kasusnya Masjid Madinah. Oh ya. Ini kan jadi pertanyaan kalau memang tadi ada sudah tahu ada kuburannya, sholat itu menjadi tidak sah. Iya. Sedangkan kalau yang di Jakarta kan banyak yang mereka wakafkan tanah itu sehingga mereka punya hak untuk menaruh kuburan di depan di samping atau di belakang masjid. Jadi hukumnya ini antara tadi yang Masjid Madinah, kalau masjid tadi duluan dari Iya. dengan masjid wakaf yang dengan oleh keluarga kemudian boleh meletakkan makamnya di sekitar masjid. Mohon penjelasan. Tidak ada kaidah mana duluan. Mau masjid duluan, mau kuburan duluan, mau bareng. Yang penting sudah jelas di situ ada kuburannya, jangan sholat di situ. Gak ada masalah mau kubur duluan, mau masjid duluan atau bareng. Pokoknya kalau kita ngelihat itu jelas ada kuburan, semua orang tahu kan kuburan seperti apa bentuknya. Kok itu ada di area masjid, pelatarannya dan seterusnya, maka jangan sholat di situ. Nah, bagaimana dengan pendapat sebagian ulama yang mengatakan tidak sah atau secara umum bahwa berdosa di masjid yang sholat di masjid yang ada kuburannya? Bagaimana dengan Masjid Nabawi? Ini menarik. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ini punya kekhususan. Bahkan Syekh Albani berpegang kepada zahir hadis bahwa la i'tikafa illa fi thalathati masajid. Tidak boleh ada i'tikaf kecuali di 3 masjid. Di masjid lain tidak boleh ada i'tikaf. Sabda Nabi SAW, walaupun banyak ulama yang memahami ini afdaliyah saja. Artinya 3 masjid itu punya kekhususan. Termasuk ini. Salah satu kekhususan Masjid Nabawi apa? Sabda Nabi SAW, solat di masjidku ini, solat di masjidku ini 1000 kali lebih baik daripada solat di masjid lain. Sabda Nabi SAW. Apakah sabda Nabi ini akan batal gara-gara ada kuburan di Masjid Nabawi? Tentu tidak. Sabda Nabi ini akan berlaku sampai hari kiamat, apapun yang terjadi di Masjid Nabawi. Bahkan seandainya ada kuburan di tempat imam di Masjid Nabawi atau di tengah-tengah Masjid Nabawi ada kuburan lagi, tetap sabda Nabi ini tetap berlaku, tidak mungkin batal. Oleh karena itu solat di Masjid Nabawi, apapun yang terjadi di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, tetap seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW.
karena sabda beliau adalah wahyu. Beda dengan masjid kita. Hari ini kita berpahala 27 derajat sholat di masjid kita ini, iktikaf dan seterusnya. Nanti satu saat ada kuburan di sini, beda lagi. Adapun Masjid Nabawi tidak akan berbeda sampai hari kiamat. Wallahu a'lam. Habis? Satu lagi. Ya, satu lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan yang kunut ya. Ya. Kalau kita dituntut menjadi subuh ya, kebetulan jamaahnya itu kan biasa kunut. Terus dia meminta kita memperpanjang waktunya untuk memberi kesempatan mereka untuk berkunut, tapi imam tidak kunut. Apakah ini ada dalilnya? Kemudian kalau kita sholat di belakang imam yang kunut setiap hari itu, apakah kita perlu ikut kunut atau tidak? Kalau kunut, apakah perlu mengangkat tangan? Tidak ya. Bagi yang tahu bahwa hadis kunut ini dhaif, berarti bid'ah, tentu tidak boleh mengikuti walaupun itu perbuatan imam. Kecuali dia yakin hadis itu sahih, itu sunnah Nabi, kita ikuti. Kita kan tahu, dan para ulama sudah memberitahu kepada kita. Sepeninggal Imam Syafi'i diketahui bahwa hadis ini dhaif. Hanya ada satu sanad dan dhaif, dan tidak ada sanad lain. Maka jelas hadis dhaif itu kalau diamalkan bid'ah. Nah, imam melakukan bid'ah tentu kita tidak boleh mengikuti. Kalau kita ngikutin dengan dalih imam harus diikuti, ju'ilal imam liutamma bihi, ya tentu jangan kunut saja, usolli. Ya, imam takbir tinggi-tinggi, imam tidak sedekap, imam, semua kesalahan imam harus kita ikuti. Kalau kunut kita ikuti. Jelas ini salah. Yang kedua, bolehkah kita ngikutin kemauan makmum, berhenti agak lama walaupun tidak kunut, memberi kesempatan para makmum untuk kunut? Tidak boleh. Itu berarti tolong menolong dalam bid'ah, kasih kesempatan. Masa orang berbuat bid'ah kita kasih kesempatan? Nah, jangan mau. Jangan mau. Kalau bapak jadi menunjuk saya, nyuruh saya, ya terserah saya. Kalau saya suruh berdiri lama, i'tidal, saya nggak mau. Ya, nggak boleh. Nggak ada toleransi dalam hal itu. Nggak boleh. Ya. Wallahu a'lam. Ya, habis kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika